panas. Nah, di sini kita di sini materinya atau slide-nya masih ada pengulangan-pengulangan ya, apa itu baja karbon, rendah dan segala macam, tapi ada salah di bagian ini juga ada bagaimana sih yang disebut dengan perlakuan panas itu. Perlakuan panas itu ada dua, perlakuan panas yang benda kerjanya dilakukan pemanak panas semuanya, tapi ada juga yang perlakuan panas hanya bagian permukaannya saja. Nah, ini baja yang kita ini kan. Nah, ini katanya baja itu secara umum digunakan untuk berbagai aplikasi, tapi dia juga membutuhkan sesuatu dari materialnya itu. Kemudian ada beberapa jenis dari baja, kita kemarin sudah pelajari dan sekarang di slide ini juga kita pelajari kembali apa yang disebut dengan baja-baja tersebut. Nah, kemudian di sini ada katanya there are many different process. Nah, jadi di sini ada berbagai macam proses yang berbeda yang meliputi atau yang termasuk di dalam proses perlakuan panas baja ini. Kemudian heat treatment juga merupakan proses metalurgi yang menyatakan atau meliputi atau mencakup tentang proses pemanasan dan proses pendinginan. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin bahwa baja itu terbagi ada 5. Ini karbon steel ya. Di penekanan kembali, diingatkan kembali, direview kembali tentang masalah baja ini. Jadi di sini ada baja karbon, kita ketahui bahwa ada 3, baja karbon rendah, medium, dan tinggi. Kemudian kalau baja paduan itu sendiri, ada baja paduan tinggi, kemudian low struktural, jadi baja struktural rendah, kemudian baja struktural coincident temper, dan terakhir adalah maraging. Kemudian di sini ada juga baja perkakas, stainless steel, baja tahan karat, dan baja lainnya. Nah, baja lainnya juga termasuk di sini baja pegas, spring steel, kemudian electrical special, jadi baja listrik ya, baja yang tahan listrik atau insulator bisa juga. Kemudian corrosion resistant special. Jadi ini baja tahan korosi, nanti khusus tentang korosi ini di bab terakhir kita bahas. Nah, ini dia pengerasan baja. Jadi setelah kita tahu tentang baja yang setimbang kemarin, nah ini kita mempelajari tentang bagaimana sih pengerasannya, bagaimana sih pengelunakannya. Nah, ini akan dibahas sedikit kulitnya saja karena nanti pada saat proses perlakuan panas nanti Bapak dan Ibu akan mempelajari secara khusus di mata kuliah heat treatment itu sendiri. Nah, ini baja pengerasan baja. Nah, ini kekerasan itu dia berhubungan dengan kekuatan, ya strength, kemudian berhubungan juga dengan ini dari segi materialnya itu berhubungan dengan kegetasan, brittleness, dan keuletan, dan juga sifat-sifat yang lain. Nah, di sini untuk tujuan pengerasan itu adalah untuk mencegah keausan dan penetrasi ke dalam baja. Jadi mencegah terjadinya keausan dan penetrasi ke dalam baja. Kemudian meningkatkan otomatis dia tadi ya strength. Strength-nya itu adalah kekuatan tarik. Nanti kita pelajari juga masalah sifat mekanik ya di bab pengujian mekanik di 2 pertemuan terakhir atau apa itu babnya tersendiri pengujian mekanik. Nah, kebetulan di sini khusus untuk hardening, pengerasan itu apa sih sifatnya tadi? Strength. Strength-nya itu adalah tensile, uji tarik, kekuatan tarik. Jadi pengerasan itu meningkatkan kekuatan tarik dan kekerasannya. Jadi kalau udah kuat, dia pasti kekerasan juga naik. Jadi linear sifatnya. Nah, di sini kan sudah dia kuat ya, ini meningkat kekerasannya, kekuatan meningkat, kekerasan juga meningkat, tapi katanya di sini otomatis dia meningkat pula di sini kegetasan. Jadi satu paket linear, kuat, tinggi, kekerasan tinggi, nah brittleness juga tinggi. Nah, ini kalau dalam baja ini sifat begini tidak bagus. Makanya kita lakukan proses perlakuan panas. Nah, kamu tanya di sini prosesnya itu
Prosesnya adalah pelakuan pengerasan itu. Yang pertama kita panaskan dalam tungku, yang kita sebut prosesnya dengan pemanasan atau heating. Kemudian ada juga soaking, ini di dalam tungku atau kita biasa secara praktek di lab itu namanya holding time atau penahanan. Jadi benda kerja itu supaya nanti homogen, sifatnya merata, pemanasannya ke seluruh spesimen. Di situ kita ratakan atau kita lakukan penahanan atau kita sebutnya soaking. Nah, itu di dalam tungku ya, in a furnace. Kemudian sudah kita panaskan, kita lakukan dengan proses quenching. Nah, proses quenching ini artinya proses pendinginan cepat. Nah, medianya tuh macam-macam. Ada oil, di sini oil itu oli ya. Ada di oli, kemudian water air, brine ini garam, biasanya dalam bentuk liquid, jadi larutan garam, atau juga dalam bentuk gas, baik itu air, itu udara, maupun gas hidrogen. Nah, di sini sekarang ini kita akan belajar atau kita akan membahas tentang ini media quench-nya. Gimana sih posisinya kalau di oli? Jadi di antara ini berapa nih? 1, 2, 3, 4 ini sebenarnya paling bagus mana sih? Yang paling baik. Yang paling baik yang bilangnya tenselnya kuat katanya. Kekerasannya tuh kuat, keras. Kemudian getasnya juga tinggi. Yang mana di antara semua itu, di antara 4 ini, yang menghasilkan kata-kata yang di atas ini. Nah, nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, proses quench itu eh dia jadi di sini quench itu bicaranya tentang mediumnya. Nah, temperaturnya. Jadi temperatur media quench itu dia sifatnya tuh tertentu dan memberikan pengaruh juga tertentu. Jadi masing-masing yang tadi medianya itu akan memberikan efek yang berbeda-beda. Nah, kadang-kadang katanya ya, agar prosesnya berjalan sempurna, dia diberikan agitasi atau pengadukan ini dari quench-nya atau wadah atau tangki quench-nya jika memang dibutuhkan. Jadi kayak tadi larutan air garam kurang aduknya atau ada kurang sempurna, nah itu biasanya diaduk biar nanti kecepatannya merata sehingga si benda kerja itu menyerap larutan ataupun medium dari apa sih mediumnya tadi sempurna. Nah, nanti kalau misalnya lebih jauh lagi kita ada yang namanya severity of quench. Jadi banyaknya si benda kerja menyerap media quench-nya itu sampai seberapa jauh. Jadi SOQ nantinya ya severity of quench-nya. Mana yang paling bagus? Ada air yang tadi ya yang keempat atau 5. Nah, ini contohnya. Ini adalah proses quench-nya. Nah, di sini kalau kita lihat, yang ini adalah kita umpamakan dia logam panas. Nah, kita umpamakan dia masuk ke dalam larutan dingin. Ya, larutannya dingin di sini. Nah, kemudian ini kan tadinya logamnya panas nih. Nah, di sini katanya yang nomor 1 tuh entrance of metal into quench medium. Jadi ini logam tadi yang panas, yang baru kita panaskan di tungku, kemudian langsung kita masukkan ke dalam media quench-nya ini yang sifatnya dia dingin, cool liquid, jadi sifatnya dingin. Yang notabene di situ otomatis temperatur yang ada di dalam tungku dengan temperatur yang di dalam media quench itu sangat berbeda. Jadi ada delta T ya, ada perbedaan temperatur di situ. Nah, di sini kita lihat logam panasnya. Kemudian yang keduanya di sini katanya akibat tadi ada perbedaan tuh temperatur yang sangat jauh, maka di situ akhirnya dia pada saat langsung dimasukkan tuh dia timbul uap-uap ini di sini. Terus makin lama prosesnya atau makin turun panasnya, maka uapnya ini makin banyak. Uapnya di sini makin banyak, terus akhirnya dia karena sudah selesai mungkin ya prosesnya dinginnya sudah cukup tidak seheboh yang di awal, maka di tahap keempat mulai si uap-uapnya itu berterbangan karena sudah cukup dingin ini hampir sama mendekati temperatur larutan media quench-nya, maka ini mulai terbang gelembung-gelembung.
Nah, sampai ini nih hanya tinggal beberapa. Nah, akhirnya dia seperti ini. Nah, ini contoh adalah untuk material yang ada larutannya. Contohnya misalnya larutan garam seperti ini. Nah, tadi agitasi kalau misalnya dia kurang sempurna, kita kurang pede atau apa larutannya itu udah nggak ini belum tentu apa merata, makanya dia diaduk diagitasi seperti itu. Nah, ini di dalam media coins juga ternyata akan memberikan efek pengaruh terhadap si benda kerja atau spesimen tadi. Nah, ini adalah keterangan distorsi dan cracking. Nah, itu kan tadi ada 4 ya. Jadi ini media garam, kemudian ini air, oil cans atau oli. Nah, ini adalah coins-nya di udara. Nah, kalau kita lihat dari ekspresi yang botak-botak ini, mana dia ternyata yang paling bahaya? Ternyata yang ini kan yang ini nih. Tapi kalau kita pendinginannya, kita lakukan pendinginan cepatnya di udara, nah dia tenang-tenang aja tuh. Pede gini ya. Ekspresi dari wajahnya ini pede. Tapi kalau kita lihat dari oli, nah udah mulai tidak setengah tenang, tapi mulai-mulai ada yang begini. Ada retak-retak karena distorsinya mungkin tidak terlalu besar. Nah, tapi kalau di air, nah ini dia nih ada retak di mana-mana. Itu diasumsikan apa perasaannya si benda kerjanya itu atau spesimennya itu kalau kita celup mereka di berbagai media coins itu. Nah, yang paling parah di sini berarti media coins-nya garam itu sangat keras dia memberikan efek sampai di bengkoknya terlalu bengkok dan banyak-banyak krek-kreknya di sini tuh. Seperti itu. Nah, sampai di sini Bapak dan Ibu bisa ya mengikuti. Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Jadi ini tuh kita jangan hanya main cemplung-cemplungin ya, tapi lihat perasaan si benda kerjanya. Ternyata yang paling bahaya menurut Bapak dan Ibu di mana? Di antara 4 media coins itu. Garam, Bu. Brian. Yang Brian. Siapa yang Brian? Yang masuk Brian siapa? Yang Brian. Yang Brian itu kan butiran-butiran tapi supaya lebih mudah, dia lebih mudah larut ke dalam spesimen. Jadi dia larutan dalam bentuk larutan. Jadi yang paling banyak Brian. Jadi kalau menurut yang sudah dilakukan di lab, jadi kalau yang posisi ini kan di udara. Nanti secara detailnya ada di slide-nya berikutnya. Nah, kita lihat dulu wajah-wajahnya yang mengenaskan ini. Nah, ini dia tenang saja karena dia tidak ada apa-apa. Jadi dia ini benda kerja ini yang pendinginannya di udara itu setelah masuk ke dalam tungku, kemudian kita keluarkan si spesimennya. Nanti setelah itu kita diamkan dia di udara. Jadi sudah keluar dari tungku. Makanya dia diam aja tenang. Karena dia mendapat banyak udara di sekelilingnya. Jadi dia tenang aja tuh. Kan santai. Tapi kalau dia di oli, ini coins oli, dia dimasukkan tungku. Sama kayak tadi ada panas kan perbedaannya dari keluar dari tungku, masuk langsung ke larutan oli. Nah dia kaget, tapi kagetnya cuma satu cracknya. Karena apa? Ternyata oli itu bisa meredam panas kan ya. Jadi dia tidak terlalu kaget ya. Tapi dia agak agak ini kan agak ada senyumnya nih. Nah, kalau ini agak ada retak-retak nih di sini. Nah, ini untuk oli. Jadi oli itu em, ya paling aman lah dia. Nah, tapi kalau kita pindah lagi ke air, nah air sana tadi setelah spesimen dalam tungku kita keluarkan kan kalau air kan temperaturnya berapa tuh? Masuk ke dalam kan beda tuh dingin kan kalau air. Nah, itu dimasukin. Nah, lihatlah perbedaan kagetnya dia. Tuh di mana-mana apalagi kalau benda kerjanya tuh ada apa konsentrasi tegangan di sudut-sudutnya ini, nggak ada radius. Nah, mulai ini retaknya di mana-mana tuh. Kalau ini satu kan oli, kalau ini ada nih satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, dia mulai kaget, shock nih. Jadi berubah tuh jadi bibirnya rata begini kan. Nah, itulah dia pengaruh masing-masing media coins akan memberikan efek yang berbeda. Dan yang paling parah ini di sini di garam.
udah bengkoknya tuh, udah lebih bengkok. Nih, ini lihat wajahnya nih. Sampai alisnya juga udah rata gini tuh. Ini udah agak ke bawah kan bibirnya. Nah, ini letaknya di mana? Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini. Terus ininya juga bentuk benda kerjanya yang sudah berubah. Nah, jadi yang paling keras di media coins itu yang mana tuh Bapak dan Ibu? Kalau dilihat dari pengaruh ini si spesimen bicara nih, reaksi spesimennya. Menurut Bapak Ibu yang mana di antara empat ini? Yang Brian, Bu. Yang Brian ya. Walau dulu kita mahasiswa tuh kan kita secara sederhana melakukannya di sini nih Pak ya. Nah, tapi ternyata ada petugas lagi ini yang lebih galak ternyata ini. Jadi ini jauh lebih berat, lalu lebih besar tingkat apa sih penyerapannya tuh sampai dianya begini kan ekspresinya. Jadi yang pertama bentuk material hasil media coin itu yang paling keras tuh ini, brine. Kemudian yang kedua water, walaupun di air juga udah sangat keras, tapi ini ada yang lebih keras lagi ini. Nah, yang tenang, yang santai gitu ini oli. Dan terakhir ini, karena ini kan di udara banyak diserap, mengeluarkan yang tadi panas-panas itu, jadi dianya seperti itu. Jadi yang pertama yang paling keras itu ini ya, dan paling bagus. Yang paling bagus itu di media quench-nya yang ini. Kalau memang tidak punya untuk sekolah-sekolah ya ini saja, water air biasa gitu. Untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa. Jadi jelas ya Bapak dan Ibu ada empat di sini contohnya, tapi yang memberikan efek besar itu adalah di larutan garam. Nah ini aja juga nih kekerasan yang terbentuk. Nah ini beda juga nih ekspresinya. Kalau tadi kan Brian ya, Brian tuh kayaknya lega banget ya nih. Tuh ini tadi yang tadi kuat itu ya, keras nih kan hardness dan kekuatannya. Nah ini kalau kita lihat tuh kan beda, beda kelihatan. Nah, ini yang kasihan ini media air nih. Nah, apalagi yang nggak tidak di quench, yang as it is saja dia materialnya. Jadi seperti ini. Jadi ini memberikan efek lain. Kita kan hanya asumsi saja. Tapi ternyata kalau kita menjadi benda kerjanya, jadi ternyata mereka bicara seperti ini. Jadi Brian dia cerah tuh, quench di celup cepatnya di air garam seperti ini. Kemudian kalau di oli seperti ini, dia rata-rata saja nih. Nah, tapi yang tidak sama sekali ya seperti ini. Jadi rentan dia. Ini pasti getas di sini. Nah, water juga sama, tenang. Yang martensit itu, Pak. Martensit itu dia dicelupnya dengan air. Nggak pernah pakai air garam, tapi di air. Dan sifatnya sangat keras dan getas. Nah, ini bisa ya Bapak dan Ibu melihat ini. Ya, bercerita tentang perasaan benda kerja. Jadi seperti itu. Bu, itu apa bedanya, Bu, antara air quench dengan not quench, Bu? Air coins. Oh, udara ya ini. Nah, kalau Udara nggak dengan di kan berarti diapain ya? Kan tetap di udara juga nih. yang mana ini? Iya. Kalau yang ini mah, kalau ini itu nut coin itu kalau kita beli di pabrik, itu kan biasanya kondisinya anil apa ya? Misalnya baja, baja apa ya? Baja pegas misalnya. Nah, nggak usah baja karbon lah ya. Baja karbon. Nah, itu dia kan nggak diapa-apain, jadi dia diem. Jadi keluar dari pabrik kita beli dari pabrik ya seperti ini. Jadi masih belum bebas. Dia nggak diapa-apain sehingga apa? Sehingga dia itu nanti rentan terhadap korosi di sini, terhadap apa? Udah korosi itu terhadap ini apa tuh namanya? Kekuatan yang tidak bagus ataupun kekerasannya juga. Nah, jadi ada apa adanya dia dibawa dari pabrik, belum diproses. Nah, tapi kalau ini sudah diperbaiki, sifat yang ini sudah diperbaiki di sini. Jadi lebih kuat dia. Ininya apa dari segi kekuatan dan kekerasannya. Kalau ini biasanya dari beli kita dari pabrik, as it is dari pabrik kondisinya seperti apa. Jadi belum diapa-apain. Jadi tidak di quench di situ.
Jadi masih utuh. Jadi nanti bebas kita mau diapakan sesuai dengan tujuan kita mau apa gitu. Mau keras semua, the whole package si ininya, materialnya, atau di sininya aja yang keras, tapi semua di sininya eh ulet. Itu namanya prosesnya surface treatment itu nanti. Seperti itu, Pak Ade. Kalau ini kan sudah diproses nih melalui pemanasan kan. Nah, kalau dan pendinginan. Kalau ini enggak diapa-apain dia. Udah aja tergeletak gitu. Nanti lihat speknya dari pabrik apa nih. Diminta apa dari pabrik itu. Oh, harus digini, gini, gini. Karena kan material yang pegas itu. Material yang keras misalnya ya. Saya misalnya beli baja perkakas O1. O1. Baja O1 ya. Itu kan baja perkakas dengan pendinginannya di oli. Tapi kalau saya punya baja perkakasnya W, itu kan water quench. Nah, itu dia biasanya dari pabriknya disuruh di-pre lagi, suruh dikembalikan lagi. Jadi nanti pada saat diproses, nanti tidak menimbulkan keretakan di heat treatment itu. Makanya nanti misalnya dulu saya pernah waktu S1 saya melakukannya di O1 itu dia baja perkakasnya pendinginannya di oli. Jadi saya waktu mau memproses saya buat dies ya di situ bikin cetakan deep drawing dia tidak akan retak. Kemungkinan retaknya tidak ada. Karena apa? Harus di preheat nggak usah di preheat karena dia sudah si materialnya itu sudah disusun komposisi kimianya tidak akan menimbulkan retak di situ. Tapi kalau misalnya dia materialnya water quench ya, nah itu kan beda. Dia pendinginannya di air. Nah, itu kalau misalnya di speknya misalnya Bohlindo baja tuh ya ataupun Bohler itu tuh minta di situ kalau mau melakukan proses pendinginan atau menaikkan atau menurunkan kekerasan harus dilakukan proses preheating. Ya. Nanti kita buat dulu pemanasan awal. Jadi tidak menimbulkan eh, yang tidak kita inginkan. Nah, jadi tergantung speknya yang dipunyai. Nih yang not quench ini dia asli dari pabrik ini kalau ini. Tapi kalau yang sudah begini kan berarti dia udah diproses sesuai dengan petunjuk si produsen si konsumen mau apa. Begitu Pak Ade. Baik, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi Bapak dan Ibu ini saya mau melanjut. Ada lagi. Ini kita belajar dulu perasaannya benda kerja. Perasaan benda kerja. Ada yang lain Bapak dan Ibu yang ini ditanyakan? Izin Bu, Iya Pak Wawan. ya terkait dengan pendinginan dan air garam ya Bu ya, air brine itu ya, Ya, Brian itu. kan bukannya garam tuh sifatnya korosif kan Bu ya? Ya. Kalau misalkan di quenching ke air garam berarti kan nanti produknya korosif atau seperti apa ya Bu nantinya? Atau efeknya seperti apa gitu? Enggak, justru Brian itu memberikan efek yang sangat apa ya, luar biasa. Itu untuk di pesawat terbang itu aluminium Al2O3 Al2O3 aluminium misalnya 2024 proses pengerasannya dia prosesnya di pengelarutan garam karena dia sifatnya bersih, vakum, tidak terkontaminasi oleh yang lain, justru di situ memberikan efek yang bagus dalam hal kekerasan dan kekuatannya, Pak. Jadi dia tidak akan memberikan apa tuh retak. Makanya kita sesuaikan dulu spesifikasi dari material yang akan kita lakukan. Kayak baja karbon rendah kan bajanya biasa aja, jadi ngapain pakai brand. Tapi biasa juga mahasiswa kalau mereka praktikum perlakuan panas dicoba juga mengetahui pengaruh media quench terhadap benda kerja di situ. Seperti itu, Pak Wan, tidak menimbulkan korosi, Pak. Oh, oke baik Bu. Justru dia bagus untuk melindungi dari pengaruh korosi. Kalau misalnya yang tadi Bapak bilang mungkin garamnya itu
garamnya kok ini H2S, Pak ya, asam sulfida mungkin. Nah, itu bisa, Pak. Itu lingkungan garam. Tapi ini kalau larutan, Pak, mungkin seperberapa ke inian garamnya itu. Seperti itu ya, Pak Wawan. Baik, Bu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Soalnya saya senangnya itu kalau bertanya tuh slide ini gitu. Jadi kalau misalnya nanyanya ini terus kemudian slide-nya tuh yang tadi, nah itu kan balik lagi bolak-balik. Slide itu pusing kan. Jadi kalau misalnya di slide ini mau ada yang ditanyakan langsung gitu. Supaya apa? Nggak lupa apa dan bolak-balik itunya apa? Slide-nya. Jadi kalau misalnya di sini, oh ya langsung gitu. Nah di sini masih ada yang akan ditanyakan Bapak dan Ibu. Mungkin kalau sudah, mungkin kalau misalnya ada lagi nanti sambil berlanjut aja ya, sambil di iniin. Nah ini adalah perbandingan korosi, perbandingan sifatnya. Nah ini materialnya kita sudah tahu ya. Ini misalnya ini kekuatan tarik, kemudian ini kekuatan tekan. Nah di sini kan sama ya, 1025, baja 1025. Kekuatan tariknya 70.000, sama ya. Kekuatan tekannya juga 70.000. Ini kekuatan materialnya 1095, sama ya. Kiri kanannya tarik dan tekannya sama. Kemudian ini 52.100 bajanya, ini kekuatan tariknya sama. 1.400, 140.000 ya ini sama ya. Nah, tapi kenapa ya di besi cor kelabu ya? Masih ingat ya Bapak si besi cor kelabu? Atau yang lain dulu deh. Nah, ini ya, baja tempa nih, besi tempa. Baja tempa. Nah, ini sama ya kiri kanannya, tarik dan tekannya nih. Terus baja tahan karat juga sama, 95.000 sama. Terus aluminium juga sama, 40. Bronze ya, perunggu, CUZN. Nah, ini CUSN. Nah, zinc ya, seng ini juga 20. Nah, tapi kenapa di gray cast iron besi cor kelabu di sini 35.000 kekuatan tariknya, tapi kekuatan tekannya kok melambung ya, berkali lipat nih, 2 kali apa 3 kali, 110.000. Nah ini kenapa begitu? Besi cor kelabu, ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab Bapak dan Ibu? Kok dia lain sendiri, sedangkan yang lain itu dia kiri kanannya sama, tapi kok besi cor kelabu tidak? Nah, ada yang tahu kira-kira kenapa ya? Kok berbeda jauh? Mengapa dia lain sendiri ya? Ada? Struktur grafitnya, Bu. Oke, gimana tuh faktor profitnya? Kalau struktur grafitnya itu apa? Hah? Yang Apa coba? runcing-runcing gitu kan, Bu ya? Flag ya. Ya, Flag flag. sepi, Nah, itu sepi. kalau kalau dengan tensel mungkin dia lebih rapuh, tapi kalau untuk kompresif dengan tekan dia lebih kuat, Bu, sifatnya itu. Kenapa coba? Jadi si grafit itu bisa apa tuh, Pak Wawan? Jadi kalau besi cor kelabu, dia rentan terhadap kekuatan tarik. Betul, karena faktor grafitnya. Kalau grafit itu kan serpih ya, atau flake. Nah, di ujung-ujungnya itu, karena bentuk serpih, di ujung-ujungnya itu dia runcing, jadi bisa menimbulkan konsentrasi tegangan. Jadi pada saat kita tarik tuh spesimennya tuh nanti kita tarik langsung dia patah atau putus dan memang dia getah sifatnya kan. Nah, tapi kalau dia kekuatan tekan yang tadi itu apa yang tadi flag itu dia tuh sudah rapuh gitu ya, tapi dia tidak ditarik tapi dia ditekan. Jadi sehingga dia apa? Sehingga dia kekuatannya jauh lebih tinggi. Dan juga dia mempunyai sifat yang utama tuh apa? Mampu meredam getaran. Getaran mesin tuh mampu si becicor kelabu ditahan sama dia. Suaranya itu diademkan. Kenapa ya bisa mengademkan suara adem? Nah itu berarti apa? Gelombang suara. Kalau yang sama dengan baja, kalau baja kalau kita bunyi teng gitu kayak kita pukulnya teng langsung aja terus, nggak ada penghalang. Tapi kalau besi cor kita teng, nah itu dia nggak bunyi nyaring tapi teng dep langsung dihentikan. Karena apa? Langsung ditutup sama
oleh pengaruh dari tadi bentuk flagnya tadi. Langsung dihentikan. Begitu ya Bapak dan Ibu. Padahal kita cuma baca tabel, tapi dia kalau kita tahu bisa bicara banyak ya. Nah, sekarang ada yang namanya tempering. Apakah Bapak dan Ibu pernah mendengar tempering? Pernah, Bu. Hmm. Apa itu kira-kira Pak Wawan? Kalau di tempat kerja, pernah nggak mendengar begini? Tentang apa Pak dulu di tempat kerja? Kalau di tempat kerja sih nggak ada secara spesifik eh, bicara tentang tempering sih, Bu. Iya. Cuma di istilah lain aja terkait dengan pemanasan kembali si materialnya itu, Bu. Iya, memang betul Pak. Itu jadi tempering itu kan pemanasan kembali yang tadi getas-getas tadi ya. Kemudian kalau terlalu getas nih bisa merusak dan merugikan kita. Akhirnya kita tempering artinya pemanasan nih reheat. Jadi pemanasan kembali baja setelah proses pengerasan sehingga dia di reduce dalam hal breathlessness tadi kegetasan dan juga katanya menghilangkan tegangan sisa. Nah, itu dia tujuan dari proses tempering. Yang tadi bicara-bicara di atas, atau yang kita terima dulu-dulu ya, materi kita yang dulu. Nah, itu ternyata ada dia. Yang pernah saya cerita ya minggu kemarin, Matensi temper 1, 2, 3. Nah, ini dia temper. Pemanasan kembali, menghilangkan ke nilai kegetasan dan itu, ini, tegangan dalam, internal stress. Tapi nanti ada anil, itu perlunakan. Nah, jadi yang sekarang kita itu materi kita tuh media quench, kemudian setelah pengerasan. Kalau terlalu keras apa sih yang harus dilakukan? Nah, itu dia di sini. Nah, kemudian di sini juga katanya di kebanyakan baja proses ini akan will decrease mengurangi jumlah kekerasan. Jadi kalau otomatis kalau misalnya dia diturunkan kekuatannya otomatis kan berbanding lurus tuh kekuatan dan kekerasan otomatis. Kalau kekuatannya kita turunkan otomatis si kekerasannya juga akan turun dia nih. Nih jadi decrease mengurangi jumlah kekerasannya otomatis karena tadi kan menghilangkan brittleness dan ini tegangan dalam. Nah, contohnya di dalam baja kecepatan tinggi, high speed steel katanya, tempering will increase hardness. Nah, tapi justru di dalam baja kecepatan tinggi, HSS, nah tempering itu justru dia meningkatkan kekerasan. Nah, apa gitu ya? Ada yang tahu nggak? Kan ini menurunkan nih. Di most steel katanya kebanyakan baja, bahwa di situ mengurangi jumlah kekerasan. Nah, tapi kenapa di baja HSS justru temper ini meningkat nih? Kalau ini reduce kan, kalau ini meningkatkan kekerasan. Nah, itu kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu, Bapak dan Ibu? Tadi kan kebanyakan baja katanya apa? Kekerasannya jadi turun ya, ada temper tuh. Nah, tapi kenapa ya di HSS itu justru jadi naik? Nah, itu dia, yo. Bisa nggak Bapak dan Ibu? Ada yang tahu? Ada, Bu. Ya, Belum tahu, Bu. silakan. Kirain mau menjawab. Saya kira Pak Ade mau menjawab baru. Saya seneng. Kalau ngelihat dari referensi sih banyak, tapi nggak ngerti. Maksudnya? Jadi kalau lihat di referensi kan ada nih Heeh, apa tuh HSS katanya? kandung paduan tinggi Heeh, WCRP gitu kan. heeh, Nah setelah point six struktur awarnya heeh. terbentuk partnership paduan. Ya, Terus tempering dia terjadi transformasi austenit menjadi martensit. Tapi bacanya harus pelan-pelan Bu. Agak kurang paham ini.
Iya, jadi Pak, ya kan kalau ini kan banyakan baja nih kan mustil ya, kebanyakan baja tuh katanya kalau dibuat temper ini pemanasan kembali, maka otomatis dia decrease kan mengurangi jumlah kekerasannya. Tapi kok ini aneh ya baja HSS ini justru ditemper, malah dia naik ya kekerasannya. Nah, itu karena kandungan dari baja HSS itu, Pak. Kan di situ ada kan nanti terbentuk krom ada kan, Pak? Krom ada kan di situ? Ya, ada Terus apa lagi, Pak? wolfram Bu, Nah, terus apa lagi? Nah, vanadium. jadi wolfram, vanadium, ya, karbon itu semua pembentuk karbida, Pak. Otomatis kalau ditemper dia bakal naik tuh kekerasannya. Karena di dalam komposisi baja HSS semuanya itu kuat, semuanya tahan potong cepat di situ. Karena apa? Unsur-unsurnya kalau semakin dia ditekan, semakin dia apa-apain makin keras. Apa ada ada pembentuk karbida di situ. Wolfram dengan karbon jadi wolfram karbida. Terus tadi vanadium karbida, krom karbida. Itu yang menyebabkan semakin dilunakkan, dia semakin naik kekerasannya. Begitu Pak Ade. Jadi komposisi yang ada di HSS ini yang menyebabkan dia itu bakal meningkatkan kekerasannya. Begitu Pak Ade. Jadi jelas ya Pak Ade ya, Bapak dan Ibu? Iya Bu. Iya. Kenapa ini ada satu katanya? Makanya dia dibuat jadi potong cepat sih. Buat apa? Buat pisau ya. Pisau-pisau yang aus, tahan aus. Itu dia bisa pakai high speed spill ini. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Enggak ada ya. Mau lanjut. Kalau Ya kita Pak? sih Bu, kalau pada aplikasinya ya tempering ini baru ngerti nih istilahnya tempering. Cuman kalau kita kan aplikasi untuk hammer mill Bu ya, penghancur batuan. Iya. Itu kan kita membuat matanya itu dari besi S45C. Itu kadar karbon 0,45. Baja Nah, itu medium kita itu ya naik, Pak. Baja ya, medium. kita naikin suhunya kan ke Ya. 800-an lebih. Setelah itu eh, quenchingnya tuh nggak boleh pakai udara yang tadi senyum-senyum itu, Bu. Kita harus pakai Oh oli iya. aja. Iya. Ah, nggak tahu kan kalau di sini nggak tahu tuh agak nggak nyambung juga kan kita pakai yang oli. Soalnya kalau pakai udara jadi lama banget ini. Iya Ah, terus. terus kemudian baru dipanasin sekali lagi. Iya. Ya itu mungkin kalau nggak dipanasin sekali lagi tuh malah keras tapi gampang hancur malah. Tapi kalau kita panasin yang namanya tempering ini jadi ulet gitu Bu. Jadi jadi tahan lama Iya karena bajanya. Pak tempering itu memanaskan kembali. Jadi tujuan utamanya memanaskan kembali untuk ini nih, sifat ini nih, kegetasan sama kekerasannya. Dan tegangan yang ada, tegangan dalamnya. Di sini internal stresnya di situ. Jadi Bapak sudah benar. Jadi jangan pakai udara, Pak, kelamaan itu. Dan itu biasanya udaranya keras. Keras tapi tidak terlalu keras dibandingkan dengan oli, Pak. Oli itu lebih keras dia. Kalau kita panaskan, kita celup di dalam oli, itu jauh lebih bagus, Pak. Itu juga bagus di udara, tapi akan lebih bagus di oli karena di oli itu melindungi dari sifat-sifat yang tadi korosi tadi. Dia ditutupi oleh oli itu, menutupi dia. Jadi sudah bagus yang Bapak lakukan di kantor itu. Dipanaskan kembali. Naik berapa nih Bapak maunya di situ kekerasannya? Sesuai tadi apa? Hammer mill itu palu yang itu tuh. Penghancur batuan Bu. Jadi Apa? mesin penghancur batuan. Jadi kita taruh ada berapa ya? Mungkin ada 5 atau ada 5 palu gitu kan yang digerakkan oleh elektromotor. Oh iya. Penghancur. Tapi sekarang Heeh. udah selamat ya Pak ya? Jangan di ini Pak, jangan di brine. Wah, hancur itu langsung. Kalau Selamat Bu, itu selamat udah lama sih ini sebenarnya ah, udah berapa tahun. udah ya, udah Cukup aman. lumayan awet. Heeh. Iya, bagus Pak. Jadi kalau yang aman mah paling juga di oli Pak. Oli selamat jangan di air. Di air tuh hancur nanti getas lagi dia. Kalau di air sama di brine itu.
Jadi bisa ya. Jadi ini tuh saya sebenarnya kalau saya ngasih kalimat-kalimat itu mengandung banyak pertanyaan loh Pak, Ibu. Jadi walaupun tulisannya bahasa Inggris, saya juga nggak bisa bahasa Inggris karena ini bahasa teknik aja ya, Inggris teknik metalurgi aja saya bisa. Coba kalau sosial saya juga bingung ya, kan ada pakem-pakem bahasa ya masing-masing jurusan itu. Nah saya nggak berani. Jadi kalau saya sih hanya tahu menguasai ya bahasa yang ada di pakem-pakemnya jurusan saya aja metalurgi. Seperti itu. Ini bisa ya, tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Saya mau melanjut ke slide berikutnya. Bisa ya dilanjut ya, Bapak dan Ibu? Bisa ya? Dilanjut, Bu. Bisa ya Pak Ade ya? Nggak bisa ini. Oh, masih ada lagi. Oh, ini tempering katanya bisa dilakukan pada temperatur yang sangat rendah. Oh, dibanding dari hardening ya. Terus berikutnya, kok nggak bisa ini. Nah, ini tadi udah ya. Aduh, ini pristimnya begini. Nah, ini adalah butir bajanya, Pak. Yang tadi ini kan Bapak ini sudah pernah melihat struktur mikro, Pak. Nanti Bapak, tapi kalau kelas karyawan mah tidak ada itu ya nggak perlu praktek ya. Nah, Bapak kita tahu kemarin perlit-perlit ya, masih ingat, Pak? Nah, ini kalau di bawah mikroskop gini, Pak, nih. Kayak bulu burung, Pak ya, nih. Tuh. Nah, ini perlit, Pak. Ada alfanya. Yang putih itu yang nih. Nah, ini ada hitam, putih. Kayak burung itu hitam, putih, hitam, putih. Nah, ini yang disebut perlit di bawah mikroskop. Seperti ini, Pak. Ini butir baja katanya. Ini ada yang gelap kan. Nah, biasanya yang putih ini ferit ini. Tidak ada pertanyaan kan, Pak ya, ini Maya butir ya. Tapi bisa sih kalau dihitung butirnya tuh. Ada beberapa. Tapi kalau kita punya alat yang canggih, kita tinggal langsung aja masukin input data, keluar deh datanya ya. Tapi kalau mahasiswa harus dihitung. Nah, berikutnya ini Pak. Kalau tadi kan tempering. Nah, sekarang tadi pendinginan di udara, nama prosesnya itu normalizing. Ya, jadi dinormalkan tapi di udara, dikeluarkan dari tungku. Nah, ini proses heat treatment-nya. Loh, kok tadi harusnya ada keterangannya dulu nih. Nah, normalizing itu dia sama dengan anil ya, tapi dia berlakunya hanya untuk baja. Besi, logam besi. Kemudian sama fungsinya itu untuk menghilangkan tegangan, kemudian memurnikan butir dan kekerasannya. Itu normalizing itu ya. Harusnya ada anil dulu ya, mana anilnya? Ini tempering, butir. Ini normalizing ya Pak, tadi yang si materialnya di water quench ya. Nah ini prosesnya namanya normalizing. Menghilangkan tegangan sama, tegangan dalam atau tegangan di dalamnya, tapi ternyata prosesnya hanya berlaku pada ferrous metal, logam besi. Jadi kayak polimer tidak bisa. Itu kekurangannya ya. Nah ini adalah tungku pemanasan electric furnace, tungku listrik. Ini tapi untuk heat treatment ya Pak, bukan untuk pembuatan baja, untuk perlakuan panas. Nah, ini baja karbon. Baja karbon sudah kita pelajari kemarin. Nah, karbon ditambahkan pada baja untuk meningkatkan kualitasnya. Kemudian semua karbon dipindahkan selama proses pembuatan baja. Dan juga katanya secara hati-hati ditambahkan kembali untuk atau sesuai dengan kebutuhan.
Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajari. Nah, yang medium. Kalau yang medium, baja karbon medium. Aduh, baja karbon medium ini ya. 0, berapa sih? Kemarin berapa Pak karbonnya kalau medium? Nah, medium itu 0,3 sampai 0,6% karbon. Dia sifatnya lebih keras, nah kurang ulet dan maleabel dibanding dengan tadi baja karbon rendah. Nah, kalau medium itu bisa kita pakai untuk roda gigi, Excel, terus beberapa poros dan layernya. Ini baja karbon medium. Nah, ini karbon. Kita sudah tahu ya, sebelah sana kiri kurang dari 2%, kita sebut dengan baja. Tapi kalau lebih besar dari 2% ini kita sebut dengan besi cor. Ini sudah kita pelajari ya. Nah, masih ingat Pak ini penamaan baja ya segini? Masih ingat ya UTS ya? Ini paduannya 41, tapi kalau karbonnya ini yang 40 ya. Masih ingat ya Bapak dan Ibu? Masih ingat Bapak dan Ibu? Coba paduan apa itu Pak? 41 itu? Masih ingat nggak di UTS kita bahas? Kita bahas. Paduannya apa tuh Bapak dan Ibu? 41 Kromi, itu? kromium molybdenum, Bu. Ya, jadi Hmm, krom paduan ini krom molibden, tapi ininya berapa persen Pak? Ininya 40 0,4, Bu. 0,4 ya. Nah, nah ini berapa nih Pak? 8622. Nih untung saya nggak nanya ini ya Pak ya. Tuh 86 serinya tuh. Paduannya tuh 20%. 0,2% molibden, 0,5 krom katanya, 0,5 nikel. Jadi ini molibden krom nikel ya. Ini ada spesifik nih. 0,2, 0,5, 0,55 nih. Nah, ininya dua-duanya biasa dibagi 100. Jadi 22% atau baja karbon rendah. Jadi baja paduan rendah ini. Seperti itu ya, Pak. Untung saya nggak ngejarin ini, nggak nanya ini ya. Kemarin, tapi Bapak bisa nggak 50, 22? Nah, bisa nggak tuh Bapak? Apa itu artinya? Itu ya. Nah, ininya tuh Lois tuh presentasinya. Ada karbon ini seri-seri 1 sudah bisa ya Bapak dan Ibu. Ini 86. Oh, yang tadi nggak ada pertanyaannya ya. Nah, perbandingan baja tuh katanya. Kalau karbon steel murah harganya tuh less expensive. Kalau yang ini kontennya kandungannya itu dia juga kurang. Kalau baja karbon ya. Terus juga dia katanya tapi ada few special properties, tapi ada beberapa yang memiliki sifat yang unik atau khusus. Nah, tapi kalau baja paduan, nih baja paduan otomatis dia lebih mahal, lebih banyak paduannya, dan banyak yang memiliki sifat yang khusus. Misalnya baja tahan karat, baja tadi HSS, baja tool steel gitu ya. Nah, itu kan lebih banyak dia bajanya. Ini kelihatannya udah habis tuh. Nah, sampai di sini bagaimana Pak kesimpulannya Pak? Dari sini. Coba ada yang bisa menyimpulkan sebenarnya apa sih itu perlakuan panas?
Tapi tadi ada yang normalizing, kenapa ya tidak bisa pakai yang lain ya, misalnya komposit gitu. Kenapa ya kira-kira normalizing itu tidak bisa digunakan? Bu, itu kalau heat treatment tuh bisa nggak sih untuk selain besi, Bu? Biasanya Pak bisa heat treatment untuk aluminium tuh. Itu aluminium itu namanya heat treatment aluminium tuh prosesnya namanya aging Pak. Yang kemarin itu ini apa itu AL2 AL2 ALCU ALCU itu bisa Pak. Selain heat treatment pada aluminium bisa. Bisa Pak selain daripada baja. Yang tadi nanya siapa? Bisa Pak. Saya, Bu. Ya Pak Ade. Kalau ini, kalau untuk besi cor itu, dia di heat treatment juga nggak ya? Soalnya kalau saya lihat teorinya tuh, heat treatment tuh untuk dibuat ke fase austenit dulu gitu kan. Tapi kan kalau baja karbon, apa besi cor itu kan udah nggak ada fase austenitnya dia. Jadi dia prinsipnya gimana sih Bu, kalau untuk besi cor heat treatmentnya? Aduh, saya masa harus baca lagi. Waduh, berarti saya harus buka lagi yang besi cor dong Pak. Besi cor itu kan banyak macamnya ya Pak. Dia melakukan heat treatment-nya itu melalui proses pendinginannya Pak. Kadang besi cor itu kan sudah khusus dia dimilikinya sudah khusus kayak baja karbon itu siapa noduler baja karbon besi cor noduler kan dia khusus untuk menginikannya non noduler. Tapi kalau misalnya dia mau dilakukan proses treatment bisa-bisa aja sih Pak. Sama kayak keman dipanaskan gitu. Tapi karena dianya tidak dalam bentuk karbonnya banyak kan besi cornya, jadi tidak ke austenit dianya. Tapi itu austenit juga Pak, karena semua perlakuan harus melalui temperatur austenit dulu, yang stabil dulu. Jadi gamanya itu austenitnya itu. Jadi harus melalui itu dulu Pak. Apa saya harus buka dulu gitu ya? Yang kemarin sudah diberikan nggak Pak Ade? Heat treatment itu saya udah gitu. Heat treatment besi cor itu ada kan ya? Coba saya lihat dulu. Bapak udah punya heat treatment ininya besi cor? Slide-nya besi cor? Sudah ada, Bu. Nah, udah ya Pak ya. Di situ ada nggak Pak itunya pemanasannya? Itu dia memang, tapi kalau memang mau dipanaskan biasa aja Pak. Sama seperti yang baja. Bisa kok dipanaskan. Nanti lihat grafitnya berubah nggak gitu kan. Yang pasti sih nggak berubah. Cuma dilihat kekerasannya seperti apa. Seperti itu Pak. Besi cornya bisa dipanaskan. Kemudian diinikan kembali apa? Di holding time itu bisa. Tapi ya dengan catatan tidak merubah komposisi kimianya. Seperti itu Pak Ade. Ya Bu. Jadi dia besi cor itu bermain dengan pendinginannya. Kalau lambat jadi ini sedang dan tinggi gitu. Tapi kalau misalnya, tapi jarangnya besi cor noduler di heat treatment karena dia sudah mumpuni sih di situ. Tapi kalau misalnya besi cor noduler kalau mau ditemper kan aneh. Enggak, saya belum pernah dengar kalau besi cor noduler misalnya ditempernya itu nggak tahu. Paling juga besi cor kelabu yang ditemper itu bisa. Tapi posisikan dulu Pak, semuanya dalam fase austenit Pak. Mau apapun dia pasanya harus austenit dulu Pak. Karena disitulah
karbon tertingginya. Tuh etektoid itu kan 0,8 tuh. Jadi di situ dulu. Jadi homogennya tuh semua baja fasanya tuh pada saat temperaturnya tuh bertemperatur gamma. Artinya harus mencapai semua itu material itu harus mencapai dulu temperatur austenisasi. Oh, berarti saya tapi itu yang tadi mah nggak ada. Ada sih Pak slide-nya, tapi saya nggak. Apa Bapak mau lihat? Tapi nggak ada besi cornya itu ya. Baja. Ada temperatur, jadi semua material harus melewati dulu yang namanya temperatur austenisasi. Selanjutnya mau dikeraskan, mau dilunakkan, silahkan. Tapi harus melewati temperatur austenisasi. Seperti itu Pak Ade. Biar semua kadar karbon itu homogen. Harus lewat dulu itu baru dia. Karena gimana Bu kalau misalnya di bawah belum nyampe ke atau di bawah temperatur oksigenasi, oh nggak bisa. Itu temperatur oksigenasi biasanya kan 800-an atau 900, tergantung materialnya di mana dia. Jadi harus lihat dulu dia di diagram fasanya. Seperti itu Bapak Ade. Temperatur austenisasinya itu. Tapi tapi itu bukan baja sih, bukan besi cor, baja. Oh, Bapak bisa lihat itu. Bagus itu. Pengerasan judulnya Pak slide-nya. Emang Bapak dan Ibu mau lihat? Bahasa Indonesia sih. Ada namanya temperatur apa tuh? Austenisasinya. Ada itu Pak. Namanya filenya pengerasan Pak. Pengerasan logam. Nah, itu dibahas itu. Temperatur. Jadi kita pada saat pemanasan itu tadi ya, hardening itu harus dulu lewati temperatur austenisasi syaratnya itu. Disitulah dia karbonnya itu seragam. Susunan karbon seragam semua. Gimana Bu kalau misalnya di situ kita lakukan di bawah temperatur oksidasi? Tidak bisa. Karena apa? Belum cukup si karbon itu bersilaturahmi di situ. Masih ada tamu jauh, tamu dekatnya tuh belum pada ngumpul semua si atomnya itu. Tapi kalau dia sudah mencapai temperaturnya di austenisasi itu, austenit gamma itu, baru dia bisa melakukan. Terserah mau dipanaskan, tadi didinginkan, terserah asal mencapai dulu temperatur homogen susunan atom. Kalau kita lihat secara mikro ya, susunan atomnya tuh seragam dulu di situ. Baru boleh mau didinginkan, mau dikeraskan, terserah di situ. Begitu Pak Ade. Baik, terima kasih Bu. Ya, ada jadi harus melewati. Ada sih slide-nya saya. Tapi itu penuh diagram pasanya Pak. Bapak mau? Berminat Bapak dan Ibu? Boleh Bu. Aduh Pak Ade ya boleh. Jadi saya stop dulu ya kalau gitu ya. Bapak sudah terlihat? Halo Pak? Sudah, Pak. Sudah, Bu. Udah ya? Nih Pak namanya proses termal. Tapi bukan baja ini. Bukan apa tadi? Besi cor. Tuh Pak ini. Tuh ini ininya nih. Nah ini Pak. Ini tidak seimbang kurvanya. Jadi beda pisan. Beda pisan. Beda sekali dengan tadi Pak. Diagram FE3C. Nah Maaf, ini Bu. ya Pak. Masih tampilan folder, Bu, ini. Oh iya ya Tampilan belum saya. file-file. Iya. Kak bisa minta dua sih foldernya jarang-jarang ya. Bentar Mak saya ituin dulu. Ini saya tutup dulu. Bentar, Pak. Tadi mana ya?
Masih folder ya Pak ya? Iya, masih tampilan file-file aja, Bu. Belum ke Bukan, ini slide kan PowerPoint-nya. biasanya suka saya udah persiapkan, tapi ini berhubung double nih. Jarang-jarang ada yang begini ya. Tuh lihat share screen udah stop kan. Nah, jadi saya harus ngambil dulu lagi, Pak. Bentar, Pak ya. Nah, ini dia nih. Ih, nggak mau dia ya. Nah, Bapak ini sudah lihat belum? Pak, ini sudah bisa dilihat? Belum muncul, Bu. Habisnya tadi sama saya di stop sih. Aduh. Nah, bisa sekarang? Bisa, Pak? Masih loading, Bu, sebentar. Ah, udah, sudah, Bu. Ini dari mana Pak Wawan dapat 2 file ya? Ini nggak bisa, ini kenapa jadi 2? Ini judulnya tuh pengerasan, Pak. Nah, ini diagramnya namanya TTT, Pak. Diagram for apa nih? Calculate still. Nah, ini namanya diagram tidak setimbang, Pak. Kenapa saya nerangin ini ya sekarang? Ini Pak, tuh diagramnya FE3C. Nah, diagram FE3C tidak bisa dia dilakukan. Nah, ini dia, Pak. Ini diagram heat treatment-nya. Apa saja yang terjadi tuh di sini? Ini ada kurvanya tuh ini ya begini. Terus ada yang bintik-bintik ini. Nah, ini diagram austenite-nya, Pak. Semuanya harus di sini. Ada austenite-nya ini nih. Makanya dia berubah tuh di 727 derajat Celcius. Mulailah dia berubah nyusun diri. Di sini ada perlit nih alfa plus Fe3C. Di sini coarse perlit atau perlit yang kasar, ini perlit yang halus, ini bainit. Nah, kemarin saya pernah cerita bainit juga kan, Pak. Nah, ini dia proses diagramnya. Jadi tidak bisa dilihat, kita lihat di diagram fasa Fe3C. Tapi kita namanya ini TTT nih. Time Temperature Transformation. Ini namanya Pak, diagram hidung. Ya, sudah ya Pak, jangan diterasin ya. Nggak usah Pak ya, nggak usah tahu Pak ya. Nah, ini juga sama. Nah, ini sama bainit. Nah, tapi kalau ini dia diagram TTT-nya ada apa? Muncul martensit. Nah, martensit cepat kan pendinginannya. Nah, ini di martensit start, martensit yang 50%, ada martensit yang 100%. Nah, mungkin nanti Bapak dan Ibu lihatnya di apa? Belajarnya di itu aja ya, di e-treatment ya, Pak ya. Boleh, Pak? Oke, baik, Bu. Ya. Tapi boleh sih sebenarnya kalau mau nanya. Bisa sih Pak. Habisnya Bapak nih licik nih 2 slide. Itu kan harusnya 1 slide ya. Bisa Pak. Ada yang ditanyakan? Itu yang tadi itu tentang perlit ya. TTT tapi ini juga sama tuh lihat fasa yang terbentuknya. Alfa, gamma plus Fe3C. Nah, ini proses terjadinya pembentukan martensit, Pak. Nih, lihat time di sini time sumbu X-nya ini derajat suhu pemanasannya. Beda kan dengan yang Fe3C, sumbu X-nya itu persen berat apapun ya, mau karbon gitu ya. Kemudian di sumbu Y-nya itu sama temperatur pengerjaan. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Ada yang ditanyakan? Saya mau pindah dulu ke yang lain boleh ya? Nah ini dia nih. Ini apa nih TTT juga, time temperature transformation. Sama ini juga. Nah, kalau ini itu kayaknya buat pendinginan yang di sela tubainit. Di sini ada, ya beda kan kurvanya. Ada maunya tuh timbul. Nah ini terbentuknya perlit Fe gamma plus Fe3C di sini. Nah ini tadi martensitnya ya Pak, start 50 sama ini. Nah ini juga sama.
Ini penuh gambar. Nah, ini aja nih yang aman. Jadi pengerasan thermal, jadi thermal hardening, dia terbagi 3 katanya. Ada pemanasan, tadi sudah kita bahas, heating, yang kedua quench, ini bahasa Indonesianya quench ya, aneh ya, quenching ini ya. Kemudian yang ketiga temper nih, tempering. Nah, yang pertama nih heating, preheating. Nah, tadi yang saya bilang preheating ya, dia bisa berkisar 550 sampai 650 derajat. Kemudian ada pemanasan air 900 sampai 1050 derajat. Ada yang soakingnya seperti apa. Nah, kemudian quench, pendinginan di sini pendinginan cepat oleh media pendingin tadi sudah ya. Oli di sini, kemudian udara. Ini air tuh udara ya. Lelehan logam ya tadi, kemudian semprot gas tadi atau udara. Kemudian di tempernya pemanasan kembali pada temperatur lebih rendah sekitar 150 sampai 600 derajat Celcius sekali atau berulang-ulang. Karena temper itu ada 3, temper 1, 2, 3 dengan di antara ini temperaturnya di antara ini dan ini. Jadi berulang-ulang. Nah, prosesnya, nah ininya tuh kan ini prosesnya tungkunya nih. Diumpangkan ini tungku, masuk ke media quench ya. Di sini masuk, kemudian di sini lakukan dengan temperatur dikemanaskan kembali. Jelas ya, lebih jelas ini ada penjelasan terperincinya ya, Bapak dan Ibu. Bisa ya dipahami ya, Bapak dan Ibu. Kan Bapak dan Ibu mah praktisi handal. Bapak dan Ibu mah praktisi handal. Sampai di sini gimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan atau tidak? Sementara belum, Bu. Tapi lebih jelas ya Pak ya. Ada Iya. gambarnya ya. Kalau tadi kan Inggris ya Pak ya. Kalau ini kan Indonesia ya Pak. Jadi itu Pak diagram TTT CCT-nya belum keluar nih. Nggak tahu di sini ada nggak? Nah ini tahap pemanasan. Nah jadi di sini ada nih hal-hal yang perlu diketahui. Ada penjelasan ini. Perbedaan temperatur antara bagian dalam dan permukaan. Nah, ini akibat rambatan panas menyebabkan perbedaan pemuaian volume. Jadi ada sifat fisik di sini ya, Pak. Yang kedua, baja menyusut sampai 4%. 4%-nya volume tapi. Nah, pada kenaikan temperaturnya mencapai transformasi fasa austenit. Nah, ini dia nih. Harus austenit. Makanya nanti ada di sini di slide ini ada temperatur atau tahapan austenisasi. Kenapa itu harus yang tadi saya jelaskan? Kenapa harus austenisasi ya? Nah, gitu. Mungkin akan ditemukan jawabannya setelah ganti slide ya. Nah, berikutnya hal-hal yang perlu dikontrol katanya, lakukan preheating pada temperatur sekitar 550 atau 650 derajat Celcius untuk mengeliminasi tadi distorsi dan yang mungkin juga timbul akibat pemanasan. Kemudian kecepatan pemanasan harus dikontrol agar tidak menimbulkan gradien temperatur yang sangat curam antara bagian dalam dan permukaan. Nah, ini kalau kita lihat nih di sini. Nah, ini susut, ini sumbu X-nya waktu, sumbu Y-nya itu temperatur. Nah, kita mulai nih dari warnanya kalem, hijau, makin tinggi makin panas, terus terjadi volume yang menyusut. Nah, transformasi ke austenisasi, ke gamma. Jadi ini volumenya tadinya warnanya segini, tapi karena makin panas, dia terjadi penyusutan ini dalam versi volume tadi ya, 4% volume. Nah, terus kemudian kita lihat di sini. Nah, ini preheat sekitar 550 sampai 650 derajat, maka kalau kita lihat di permukaan, nah ini kan naik terus ke atas. Jadi waktunya makin naik, tapi kalau di permukaan dia ada turun tuh. Nah, turun naik lagi. Nah, itu kenapa ya? Ada yang tahu nggak ya Bapak dan Ibu?
Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan saja. Nah, ini tahap austenisasi. Nih, hal yang perlu diperhatikan. Hindari susunan umpan di dalam dapur yang saling tumpang tindih untuk menghindari terjadinya deformasi komponen akibat berat komponen pada saat baja sedang dilunakkan di situ. Kemudian, cek akurasi temperatur austenisasinya yang ditentukan, misalnya dengan menggunakan termokopel yang ditempelkan langsung pada komponen. Kemudian hindari kesalahan penentuan saat mulainya perhitungan waktu bahan. Nah, itu seperti itu. Jadi harus diperhatikan. Jadi gimana sih kalau enggak di bawah temperatur itu? Nah, itu enggak jadi itu. Enggak terbentuk austenisasi dia. Kan yang stabilnya austenisasi tidak stabil. Jadi dia akan berubah kemana saja. Mau ke alfa, ke perlit, ke Fe3C, sementit, besi karbida itu ya. Seperti itu. Nah, ini tahap austenisasi. Nah, ini dia dijelaskan lagi tuh, Pak. Yang tadi mikrostruktur baja sesudah diquench. Terbentuknya martensit. Nah, tadi ya sudah dijawab nih sekarang. Terbentuknya martensit hanya dipengaruhi oleh kehadiran karbon di dalam fasa austenit. Sejumlah karbida diperlukan untuk mencegah pertumbuhan butir pada waktu baja di austenisasi, ya. Kemudian terdapat sisa austenit yang tidak bertransformasi pada kondisi telah quench. Nah, ini dia ada waktu mikronya, ada fasa perlit, kemudian ferit, kemudian ada juga karbida di sini. Nah, kemudian ini mikrostruktur baja kondisi anil. Jadi sifatnya lunak ya sebelum dikeraskan. Kemudian di sini setelah dikeraskan apa yang terjadi? Fasa apa yang muncul di situ? Nah, di sini ternyata setelah dikeraskan ada namanya martensit. Tapi kok ada sisa ya? Kemudian ada karbida. Nah, keterangannya di sini katanya mikrostruktur baja setelah dikeraskan akan muncul fasanya martensit, diperkuat oleh adanya karbida. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jelas ya karena ini kan lebih bahasanya dimengerti bahasa Indonesia. Cukup jelas ya Bapak dan Ibu, bisa kita lanjutkan. Jelas, Bu. Ini 2 ya filenya, aduh. Kemudian, nah ini dia, struktur mikro atau mikrostrukturnya. Pembentukan martensit katanya ya, dia rarely goes to completion. Nah, jadi jarang terjadi because the strand, nah diisi regangannya berhubungan dengan produk yang menuntun untuk balik lagi ke tegangan in the parent phase, jadi logam induknya. Nah, ini kita lihat nih A. Kenapa ini ada jarum-jarum tuh? Ada gamma, ada A aksen. Kemudian B juga kayak gambar daun ya. Nah, itu ini yang posisi B. Ini yang C. Nah, ini yang D. Ini yang E. Nah, itu kenapa ya berubah-berubah gitu? Coba, ada yang tahu nggak Bapak dan Ibu? A kan begini, A. Ada gamanya, fasanya. Terus ada A aksen. Kemudian di posisi B, dia kok tambah banyak nih yang kayak daun nih. Banyak tuh ya. Tapi kok di posisi C begini tuh? Makin kelihatan tuh. Wah, apalagi di D tuh. Lebih tebal-tebal ini. Tuh, apalagi di E tuh ya makin jelas. Ini pakai mikroskop SEM dengan pembesaran yang berbeda-beda.
Nah, ini yang A kan B, C, D. Nah, ini dia kan 20 mikron sama. Berarti semua pembesarannya 20 mikron. Nah, kira-kira kenapa ya berubah begitu? Jadi, menurut keterangannya di bawahnya itu, ada yang A sama B katanya pertumbuhan martensit dengan pendinginan. A sama B dengan peningkatan pendinginan. Terus yang C itu ini medium katanya. Jadi kalau yang ini dia biasanya light martensit ya. Kalau yang C ini jadi medium martensitnya. Jadi berdasarkan kandungan karbon. Jadi kalau kandungan karbonnya kayak jarum-jarum, itu tuh kecil martensitnya ya. Tapi kalau nanti plat berarti kadar karbonnya lebih tinggi nih kayak ini. Ini lebih besar nih ada plat-platnya kan. Nah ini berarti karbonnya jadi plat martensit ini. Kalau ini kan kalau ini meruncing. Ini kan runcing-runcing tuh. Nah ini tebal kayak plat. Itu dia medium callingnya. Nah ini yang C ini dia martensitnya low karbon. Jadi kadar karbonnya rendah. Kayak seperti jarum kan ya. Nah ini dia terjadi pada baja karbon rendah. Karbonnya rendah. Low karbon. Seperti ini jadi kayak jarum. Ya, jarum-jarum ditusuk-tusuk. Ini low karbon. Tapi kalau yang D ini dia medium karbon. Jadi karbonnya kan lebih banyak. Jadi di sini tuh plat-plat karbon. Seperti itu. Tapi kalau yang ini katanya ferro platnya dari FeNi kalau yang ini. Ini juga plat ya benar tuh. Ini medium tapi baja karbon medium. Tapi kalau yang ini FeNi. Si nikel. Kemudian berikutnya. Nah ini dia karakter dari diffusionless. Ah ini nggak usah ya. Bapak dan Ibu ya. Tuh banyak nih. Band model. Jadi martensit itu dia yang nemunya itu namanya Bain. Nama orang ini model Bain. Nah ini kan kubus nih. Fasa austenit nih. Berubah nih. FCC kan austenit. Nah berubah jadi ini BCT. Body center tetragonal. Modelnya ya. Nah sisa austenit seperti apa? Tuh baja karbon. Jadi sisa austenit terjadi akibat kandungan karbon yang tinggi dan hadirnya elemen penstabil austenit gamma pada baja paduan. Nah ini gambar baja karbonnya. Nah ini karbon di atas 0,8%. Kekerasannya menurun. Nah kenapa ya? Ini komposisi kimia. Nih penghilangan sisa austenit. Ditemper. Kemudian di situ hasilkannya bainit. Terus karbida dan martensit. Bisa ya ditemper jadi hasilnya bisa bainit, bisa karbida, bisa martensit. Atau pakai sub-zero treatment 100% dia martensit. Wah keras banget berarti. Nah itu ya Bapak dan Ibu. Bisa. Tapi tadi kenapa baja karbon tinggi malah jadi lunak ya? Apa ya kira-kira penyebabnya? Ada yang tahu Bapak dan Ibu? Ada yang tahu kenapa ini ada tadi yang tinggi tapi menurun? Di daerah mana tuh? Pencap stabil. Nah, seperti itu ya, Pak. Nih, baja setelah quench tuh. Tadi ya terdapat tegangan sisa akibat quench, rapuh dan mudah patah, dimensi tidak stabil, tidak siap digunakan. Waduh, membutuhkan perlakuan temper. Nah, keras dan rapuh.
Nah, makanya ada palunya nih. Keras dan rapuh katanya. Ini baja setelah di-quench ya. Nah, ada lagi tadi. Ini ya yang tadi. Udah selesai. Begitu ya Bapak dan Ibu. Ini sudah. Bagaimana Bapak dan Ibu jelas hari ini kita tentang perlakuan panas atau pengerasan logam. Mengenal pengerasan itu bagaimana prosesnya. Kalau dikeraskan, dilunakkan, dianil ya. Kemudian tadi dia apa? Diagram TTT mengenal sekilas di situ. Jadi materi kita itu pengerasan logam, hardening atau perlakuan panas. Mengenal media, berbagai media quench. Mungkin sampai segitu ya. Ada yang ingin di ini kan? Ditanyakan atau apa gitu? Bagaimana Bapak dan Ibu? Saya cukup, Bu. Cukup ya Pak. Kalau yang Bapak yang lain, Bapak Ibu. Kalau Bu Rika gimana Bu Rika? Rika. Bu Rika bisa ya mengikuti. Bu Rika bisa ya mengikuti. Pak Agung, Pak Danur ya. Sudah bisa mengikuti Bisa, Bu. apa yang disampaikan tadi, dijelaskan tadi. Jadi minggu depan kita, hari ini pertemuan kita yang ke-11. Minggu depan itu pertemuan kita ke-12. Tanggal 22 Desember ya. Minggu depan kita bahas tentang apa ya? Oh ya, bahas tentang manufaktur. Bapak udah tahu ya, manufaktur tuh ada dua, Pak. Manufaktur yang menggunakan baja biasa ya, spesimen biasa. Tapi ada juga pembentukan atau manufaktur yang menggunakan spesimennya dari baja lembaran. Makanya disebutnya juga yang satu metal forming, yang satu lagi sheet metal forming. Artinya benda kerjanya menggunakan lembaran logam. Baja. Yang sudah kemarin pembuatan baja kan ada ya sheet, kemudian slab, ya ingot ya, masih ingat ya. Itu tentang pembaja. Nah, begitu setelah UTS itu kita belajar atau kita diskusi tentang aplikasi dari baja itu di industri manufaktur. Jadi setelah UTS itu kita belajar tentang manufakturnya. Kalau di awal kan sebelum UTS kita belajar aplikasi dan teori-teori yang berlaku di pengantar metalurgi. Tapi kalau secara detailnya Bapak dan Ibu nanti akan mengikutinya secara detail di satu semester. Kayak perlakuan panas, include praktikumnya. Tapi nggak tahu kalau yang kelas malam ada praktikumnya atau tidak. Terus kemudian pengelasan juga, pengujian juga. Pengelasan itu ada dua. Jadi metalurgi las, struktur mikro dan apa saja yang terkandung di dalam bahan. Kemudian yang satu lagi teknologi lasnya, apa teknologinya? Overhead atau apa ya. Nah itu teknologinya, teknik-teknik atau macam-macam lasnya. Itu juga 2 semester welding itu. Heat treatment 1 semester. Terus apa pengujian? Pengujian itu ada 2 Pak. Pengujian destruktif dan non-destruktif test. Nah, destruktif 1 semester, NDT juga 1 semester. Seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi kalau untuk NDT mungkin tidak perlu ya. Bapak dan Ibu sudah expert. Yang akan tapi nggak tahu yang saya jelaskan, coba nanti yang yang DT-nya, destructive test. Ya nanti kalau masih ada waktu kita bahas tentang apa?
ekstraktif ya kalau masih ada waktu. Dan yang bab yang terakhir itu tentang korosi. Seperti itu Bapak dan Ibu. Materi RPS-nya, rencana pembelajaran semesternya. Sampai di sini sudah bisa dimengerti ya, dipahami apa yang kita pelajari sekarang tentang pengerasan logam. Pengerasan baja. Bisa ya Bapak dan Ibu. Waktu Ya, kita bisa ya Pak Wawan ya. bisa Bu. Bisa. Jadi kita kenapa pesertanya hanya 8 ya, dengan saya jadi 9. Duh, akhirnya selesai juga ya. Tapi banyaknya tidak berhubungan ya dengan kerjaan Bapak ya. Bapak dan Ibu ya. Ada sih Bu, beberapa Bu. Apa tuh Pak contohnya? Supaya saya punya gambaran juga nih. Ya kalau tadi yang terkait perlakuan panasan Bu, kalau di saya kan ada apa pengelasan ya itu salah satunya ada preheatnya, terus ada PWHT kan itu terkait dengan perlakuan panas Bu ya. Iya, Ya, itu PWHT itu menarik Pak. Post well heat treatment itu Pak ya. Tapi saya nggak usah ya nerangin pengelasan ya. Bapak dan Ibu sudah jago ya. PWHT. Di heatnya Pak yang menjadi yang khas ya Pak Wan. Daerah khasnya itu ya. iya Bu. Efektif zone-nya itu yang menarik lah. Biasa mahasiswa ada yang PKL tentang PWHT-nya, ada yang meneliti tentang daerah sambungan yang similar dengan dissimilar gitu Pak. Macam-macam itu mereka meneliti. Ada yang sama similar, tapi ada juga yang dissimilar. Jadi kita sekarang kan 11, berarti kita pertemuan 4 kali lagi ya. 4 kali lagi pertemuan. Di sini waktu menunjukkan 22 lebih 1 menit. Berarti saya kira kita cukupkan saja kuliah kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Izin saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam.